Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami, berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini adalah menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah Kristus yang diurapi Allah, Juru Selamat dunia. Dia sudah ada sejak semula dan bersifat ilahi. Inilah cara kita menerima dan percaya. Tetapi apa yang dipikirkan orang-orang sesamanya, mereka yang berbicara dan berinteraksi dengannya tentang pernyataan-pernyataan ini, ada yang menerimanya dan ada pula yang menolaknya. Atas dasar apa mereka membuat pilihan tersebut? Kita akan belajar pada pelajaran kita minggu ini mengenai alasan untuk menerima Yesus sebagai Kristus, bukti dari Bapa, bukti dari kitab suci, bukti dari nubuatan, dan alasan untuk menolak Yesus sebagai Kristus, berasal dari bawah dan bukan dari atas. Mari kita lihat alasan untuk menerima Yesus sebagai Kristus. Bukti dari Bapa dalam Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus melakukan banyak tanda yang menjadikannya pribadi yang istimewa. Tidak diragukan lagi, tidak seorang pun dapat menyangkal bukti itu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dalam Matius pasal 11 ayat 5. Mendengar itu, banyak orang bertanya-tanya, apakah Yesus bukan Kristus? Ketika ditanya langsung tentang hal ini, Yesus mengemukakan semua tanda ini sebagai bukti persatuannya dengan Bapa dan bahwa Ia telah diutus olehnya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 25 dan dalam Yohanes 5 ayat 36. Itulah sebabnya dengan cara ini Ia membiarkan para penyelidiknya untuk menarik kesimpulan mereka sendiri. Jika mereka ingin melempari Dia dengan batu dengan mengatakan hal ini, apa yang akan mereka lakukan jika Ia secara terbuka menyatakan bahwa Ia adalah Kristus? Kemudian kita lihat bukti dari Alkitab. Dalam Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Bukti kedua yang Yesus sampaikan sebagai bukti misi ilahinya adalah kesaksian kitab suci, yaitu perjanjian lama. Pada saat itu, Yesus menggunakan kisah-kisah Alkitab untuk menjelaskan misinya. Misalnya, Ia berbicara tentang ular yang diangkat oleh Musa, dengan demikian menyatakan bagaimana Ia akan mati dan makna pengorbanan itu, dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Beberapa orang mengakui Yesus sebagai Mesias yang diberitakan oleh Musa dan para nabi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, dan penulis-penulis perjanjian baru lainnya berulang kali menggarisbawahi di bawah ilham Roh Kudus bagaimana kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke tahta Allah merupakan penggenapan dari apa yang telah diumumkan dalam perjanjian lama. Inilah bukti dari Alkitab yang diajarkan oleh rasul-rasul pada saat itu. Kemudian yang ketiga, bukti dari nubuat. Dalam Yohanes 19 ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Perjanjian Lama memiliki ratusan nubuat dan kiasan tentang Kristus yang digenapi dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Yohanes menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama dalam Yohanes 1 ayat 23 dengan Yesaya 40 ayat 36, karya pendahulunya. Yohanes 2 ayat 17 dengan Mazmur 69 ayat 9, semangat Yesus dalam mengusir para pedagang dari bait suci. Yohanes 7 ayat 38, Yeremia 2 ayat 13, penyedia air hidup. Yohanes 7 ayat 42 dan Mika 5 ayat 2, kelahiran di Betlehem. Dan Yohanes 12 ayat 13, Mazmur 118 ayat 26, yaitu mengenai salam dari orang banyak saat memasuki Yerusalem. Dan kemudian dalam Yohanes 12 ayat 14 sampai 15 sama dengan Zakaria 9 ayat 9, yaitu masuknya dengan penuh kemenangan ke Yerusalem. Ini bukti dari nubuatan yang dicatat dalam Perjanjian Lama dan dituliskan juga dalam Perjanjian Baru penggenapannya. Nah, kemudian Yohanes 13 ayat 18 dengan Mazmur 41 ayat 9, pengkhianatan seorang teman, ya, muridnya. Yohanes 19 ayat 24, dalam Mazmur 22 ayat 18 ada para prajurit membagi pakaian Yesus. Yohanes 19 ayat 28, Mazmur 69 ayat 20 sampai 21, di mana haus saat penyaliban. Kemudian Yohanes 19 ayat 36 dan Bilangan 9 ayat 12, tak ada tulang yang patah saat kematiannya. Yohanes 19 ayat 37 dan Zakaria 12 ayat 10, ditusuk oleh tombak. Yohanes 20 ayat 9, Mazmur 16 ayat 10, di mana dia akan dibangkitkan. Inilah bukti-bukti nubuatan yang membuat kita mempercayai Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat umat manusia. Saudara-saudaraku, kemudian selain orang-orang yang menerima Yesus sebagai Kristus berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kesaksian dari Bapa sendiri dan lewat nubuatan Alkitab, tetapi ada juga orang yang menolak Yesus sebagai Kristus. Alasannya apa? Alasannya adalah karena berasal dari bawah dan bukan dari atas. Yohanes 8 ayat 23, firman Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Mengapa para pemimpin agama menolak Yesus? Karena mereka tidak mengenal Bapa. Dalam Yohanes 8 ayat 19, ayat 27 dan 55. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi mereka hanya memiliki pengetahuan teoritis tentang Dia. Mereka berasal dari bawah dalam Yohanes 8 ayat 23, karena mereka memikirkan hal-hal duniawi, bukan hal-hal surgawi. Dalam Matius 15 ayat 3, mereka telah menempatkan tradisi mereka dibandingkan firman Tuhan. Jadi mereka mengutamakan tradisi di atas firman Tuhan, yang membuat mereka menolak untuk percaya kepada Yesus sebagai Kristus atau Mesias yang diutus. Mereka berpegang teguh pada hukum Taurat dan mengabaikan makna rohaninya. Roma 2 ayat 27, Matius 5 ayat 20 sampai 22. Jadi para pemimpin agama ini mereka hanya berpegang teguh pada hukum Taurat Musa, bangsa Israel pada saat itu, di mana makna yang sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada mereka ketika Yesus berada di atas dunia ini. Misalkan, contoh dalam hal mengasihi, ya kan, dalam hal mengasihi. Di dalam hukum moral yang diberikan oleh Tuhan dan juga ada ditulis oleh Musa juga disalin, yaitu mengenai dalam 10 hukum. Contoh, ketika mereka tidak boleh membunuh, perintah jangan membunuh, Yesus perjelas kembali makna rohaninya dalam perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, artinya ketika mereka melakukan pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi Yesus tekankan lagi makna rohaninya adalah barang siapa yang marah terhadap saudaranya itu sudah sama seperti itu. Jadi lebih daripada itu, ketika kita mengatakan saya tidak membunuhnya kok, tapi kita marah terhadap orang lain, itu sama saja kita berdosa. Itulah sebabnya pemimpin-pemimpin agama mereka berpegang teguh pada hukum Taurat,
tapi mereka mengabaikan makna yang sebenarnya, makna rohaninya itu seperti apa. Dan itu yang Yesus ajarkan. Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan secara jelas. Ya, Dia tidak menghapus 10 hukum, tidak, tetapi hukum itu harus diterapkan. Terapkan dengan sebenar-benarnya. Mereka berpikir bahwa pengetahuan kitab suci saja dapat menyelamatkan mereka. Saudara-saudaraku, sama halnya dengan kita. Jangan pernah kita berpikir, saya sering belajar firman, saya sering ke gereja, saya sering begini, begitu, dan lain sebagainya, tapi tidak ada perubahan dalam hidup, tidak menerima Yesus, maka sia-sia. Jadi kita harus percaya dengan sungguh-sungguh pada Yesus. Kemudian mereka percaya kepada Musa, tetapi mereka tidak menerima bahwa nabi yang telah ia beritakan telah datang. Mereka percaya Musa sampaikan bahwa akan datang ini dan itu dan lain sebagainya, tapi mereka tidak percaya. Ini sama halnya ketika kita mengatakan bahwa saya percaya Yesus mengasihi, tapi kita tidak mengasihi. Itu sama saja, ya. Inilah sebabnya kenapa di dalam Alkitab juga dikatakan banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Kalau berbicara tentang mempercayai Yesus, bahkan Alkitab bilang setan-setan pun percaya. Perbedaannya apa? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa, apa yang diperintahkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan? Kita percaya Yesus, apakah kita melakukan kehendaknya? Kalau tidak, apa bedanya kita dengan iblis atau setan? Jadi kita, ketika kita mempercayai, iman kita menghasilkan buah dari apa yang kita percayai. Kalau kita percaya Yesus mengasihi, Yesus baik, penyayang, panjang sabar, kita percaya itu, tapi kita tidak hidup seperti itu, maka kita memiliki iman, tapi iman yang mati. Bukan iman yang hidup yang menghasilkan buah. Hanya pengakuan saja. Apa bedanya kita dengan setan? Jadi itulah sebabnya kenapa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita percaya Yesus, perbuatan kita sebagai buah dari kepercayaan kita. Kemudian mereka telah melupakan belas kasihan dalam Matius 23 ayat 23. Karena belas kasihan ini mereka lupakan, sedangkan ini hal terpenting yang Yesus selalu terapkan dalam kehidupan pelayanannya, tergerak oleh belas kasihan. Dan para pemimpin agama pada saat itu, mereka melupakan belas kasihan ini. Oleh karena itu, meskipun kepemimpinan Yahudi buruk, banyak orang Yahudi yang mampu melampauinya dan melihat sendiri siapa Yesus sebenarnya. Walaupun saudara-saudaraku, kepemimpinan Yahudi buruk, banyak orang Yahudi yang mampu melampauinya dan melihat sendiri siapa Yesus sebenarnya. Jadi tidak semua. Ada beberapa yang pada akhirnya menyadari hal itu. Walaupun tetap ada penolakan. Saudara-saudaraku, kutipan yang terakhir. Para rasul menerima Kristus melalui kesaksian nubuat yang diteguhkan kepada mereka dengan melihat dan menyentuh firman kehidupan. Kita juga memiliki kesaksian para nabi perjanjian lama, dan sebagai tambahan, kita memiliki kesaksian para rasul dan orang percaya di perjanjian baru. Para nabi menunjuk kepada juru selamat yang akan datang. Para rasul berbicara tentang juru selamat yang telah datang sebagai penggenapan nubuat yang tepat. Dengan demikian, rangkaian bukti itu lengkap dan menyeluruh. Itu cukup untuk meyakinkan semua orang yang akan percaya. Allah telah memberikan kesaksian yang cukup kepada manusia untuk membangun iman mereka kepada kuasanya, kepada misi ilahi putranya, dan kepada otoritas serta pekerjaan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kiranya kami boleh tetap setia di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kami layak untuk diselamatkan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.